Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Abigail Santoni dengan NIM 10 20 12 330 atau 260, kelas TI 4707. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi OR2, yaitu Stagecoach Problem. Lanjut. Nah, Stagecoach Problem itu adalah sebuah masalah dalam penelitian operasional yang dirancang untuk memperkenalkan konsep dynamic programming atau pemrograman dinamis. Masalah ini berkisah tentang seorang pencari emas yang ingin melakukan perjalanan dari Missouri ke California pada abad ke-19, ketika Gold Rush sedang terjadi di Amerika Serikat. Untuk mencapai tujuan, ia harus melakukan perjalanan dengan kereta kuda melalui beberapa negara bagian yang masih belum stabil dengan resiko tinggi terhadap serangan perampok. Ya, karena situasi yang berbahaya, biaya asuransi jiwa untuk setiap jalur perjalanan dihitung berdasarkan tingkat keamanannya. Nah, oleh karena itu, tujuan dari masalah ini adalah menemukan rute paling aman, yaitu rute dengan total biaya asuransi terendah. Kita lanjut lagi ke slide ketiga. Eh, nah, slide ketiga ini adalah struktur masalah. Perjalanan dari Missouri ke California direpresentasikan dalam bentuk graf terdiri dari not titik ini. Not titik yang melambangkan negara bagian atau wilayah yang dilalui. Nah, edge atau sisi yang menghubungkan dua titik masing-masing memiliki biaya yang mencerminkan tingkat keamanan jalur tersebut. Dalam masalah ini terdapat 4 tahap perjalanan satu tempat kali naik kereta kuda hingga mencapai tujuan akhir. Setiap kali naik kereta kuda terdapat beberapa pilihan. Eh, pilihan eh, Beberapa pilihan tujuan berikutnya, gitu kan. Dan setiap pilihan memiliki biaya yang berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah menemukan rute yang meminimalkan total biaya perjalanannya. Terdapat beberapa metode untuk menyelesaikan masalah ini, seperti yang di bawah ini. Eh, Memilih jalur termurah di setiap tahap tanpa mempertimbangkan efek di tahap selanjutnya. Contohnya, jika kita memilih A, B, nah A, B, F, I, J, contohnya kan. Nah, kita lanjut nih. Kan di sini A, B, F, I, J tadi kan. A, B, F, I, J. Berarti kan dari sini ke sini, ke sini, ke sini kan. Nah, habis itu, setelah itu tuh, eh total biaya adalah 13, tetapi ini bukan solusi optimumnya. Nah, kenapa dapat 13 nih? Ditambah A, B itu sama dengan 2, B, F itu sama dengan 4. Ya, seperti itulah. Sampai biaya itu total itu ada 13. Tapi ini bukan solusi optimal. Eh, kita bakal coba semua kemungkinan. Mencoba semua kemungkinan rute yang ada, itu tuh sekitar ada 18 kombinasi berbeda yang tadi setelah saya hitung gitu, hitung-hitung kasar dan menghitung biaya untuk masing-masing. Metode ini sangat tidak efisien dan tidak praktis untuk masalah yang lebih besar. Nah, pemrograman dinamis menyelesaikan masalah dan membagi menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyelesaikan secara bertahap, menggunakan solusi optimal dari submasalah sebelumnya untuk menemukan solusi optimal keseluruhan. Metode ini lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan brute force. Nah, kita lanjut lagi ke slide kelima. Di sini ada langkah penyelesaian dengan dinamik programming atau solving the problem. Nah, program dinamis dimulai dengan menganalisis tahap terakhir perjalanan, kemudian bergerak mundur hingga menemukan solusi untuk keseluruhan perjalanan. Nah, langkah pertama untuk menentukan tahap akhir adalah N sama dengan 4. Nah, N sama dengan 4. Nah, N sama dengan 4. Jika pencarian emas berada di H atau I, maka ia memiliki satu pilihan, pergi ke J. Nah, biaya perjalanan H ke J sama dengan 3 dan dari I ke J itu sama dengan 4. Karena ini tahap terakhir nilai optimal langsung diketahui gitu kan. Langsung diketahui.
langsung diketahui sama dengan tahap sebelumnya itu N sama dengan 3. Nah, tadi kan saya bilang ABFIJ itu sama dengan 13. Nah, ini tuh 13 tuh dari sini. Nah, ini kan terbukti hasilnya 13. Nah, tahap selanjutnya tuh tahap sebelumnya itu N sama dengan 3. Jika pencari emas berada di F, ia memiliki dua pilihan. Ini dua pilihan. Pergi ke H dengan biaya eh, dengan biaya eh, 6 ditambah biaya minimal dari H sampai ke J dengan biaya 3 total biaya. Jadi kan total biaya itu 9 6 tambah 9 6 tambah 3. Nah, pergi ke I dengan biaya 3 ditambah biaya minimal dari I ke J itu 4. Jadi total biayanya tuh dari eh, pergi ke I dengan biaya 3 dan ditambah dengan I ke J itu 4. Jadi total itu adalah 7. Nah, proses serupa diterapkan untuk titik E ke G. Nah, lanjut ke slide ke-7. Nah, tahap kedua ini ada sama dengan tuh N. Jika mencari emas berada di C, ia bisa memilih. Nah, dari C ke E itu biayanya itu 3 dengan tambahan biaya minimum 4. Totalnya itu sama dengan 7. Nah, C ke F itu biayanya itu 2 dengan tambahan minimum 7. Total tuh jadi 9 karena 7 tambah 2 tadi kan. Nah, habis itu tuh dari C ke G biayanya itu 4 dengan tambahan biaya minimumnya tuh 6. Jadi total dari C ke G itu adalah 10 totalnya karena dari 4 tambah 6 tadi. Nah, karena eh, 7 adalah biaya minimum, maka jalur optimalnya itu adalah C ke E ke H ke J gitu kan. Nah, proses serupa itu dilakukan untuk titik B ke D tuh. Eh, nah, dari 8 ini tahap pertama tuh N sama dengan satu kan. Dari titik A kita memiliki dua pilihan yaitu ke A ke C atau A ke D dengan AC biaya itu adalah 4 dan AC itu dengan biaya 4, AD itu dengan biaya 3 gitu kan. Nah, terus hmm, Eh, dan mengikuti perhitungan tahap sebelumnya, kedua pilihan ini menghasilkan biaya total jadi 11 karena kenapa 11 itu dari A, C itu 4, A, D itu 3 jadi kan dijumlahkan menjadi 11. Oleh karena itu ada tiga rute optimal dengan biaya minimum 11. Nah, rutenya itu apa aja sih? Nah, rutenya itu ada dari A ke C, habis itu ke E, ke H, ke J, lalu ada ke A, ke D, ke E, ke H, ke J, terus lalu ada ke A, D, F, I, J, itu kan. Nah, kita lihat lagi slide 9. Eh skip 9. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, ini eh, contoh-contoh perhitungannya, caranya lebih tepatnya. Tadi kan kita ini caranya uh, moving to the first stage problem and sama dengan satu with all first stage to go, we see that the calculation are similar to the test just shown gitu kan. Nah, ini bisa dibaca. Nah, kesimpulannya tuh dynamic programming tuh lebih efisien dibandingkan metode brute force dynamic programming, mengurangi jumlah perhitungan dengan hanya mempertimbangkan solusi optimal di tahap sebelumnya. Beberapa solusi optimal dapat ditemukan. Tidak selalu ada satu jawaban yang benar. Beberapa jalur bisa memiliki biaya minimum yang sama. Nah, jadi inti dari materi ini adalah kita tuh mencari sebuah
rute eh, yang paling efisien dan paling ekonomis untuk biayanya. Karena ini kini kan contohnya dari zaman dulu, gitu kan, di tahun berapa tadi. Tapi kita juga sekarang tetap merasakan hal yang sama seperti di PPT ini, gitu. Nah, contohnya tuh apa sih kalau untuk di dunia sekarang? Mungkin contohnya tuh jalan tol dan jalan arteri gitu kan. Kalau jalan tol kita lebih efisien waktu, tapi dengan cost yang lebih mahal karena kita harus membayar tol tersebut. Tapi gak selalu mesti bahwa naik tol itu harus selalu lebih mahal karena jika melalui jalan arteri kita bisa terjebak macet dengan yang kita tidak ketahui gitu loh. Dan itu bisa menguras bensin dan jika diakumulasikan pasti bisa entah itu lebih mahal lewat jalur arteri atau lewat jalan tol. Nah, dengan materi yang sekarang kita jelaskan ini, eh, kita tuh disuruh untuk mencari bagaimana caranya kita menghitung efisien mana dan ekonomis mana dari materi ini gitu loh. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekurangan dalam memahami materi. Mohon maaf, tapi saya tuh sudah belajar untuk memahami materi tersebut dan coba mengerjakan untuk supaya mengerti. Jadi, uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah kata.